Macam-macam tauhid disebutkan. Surah Az-Zumar min awwaliha ila akhiriha taduru ala tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah. Padahal sementara kita tahu surah Az-Zumar, kata beliau al-muallif, surah Az-Zumar itu dari awal ayat sampai akhir, maka taduru ala tauhid bi anwa'i tsalatsah. Maka senantiasa membahas, berbicara tentang tauhid dan macam-macam yang berikan. Maka bagaimana kira-kira kalau orang yang meremehkan perkara tauhid? Nah, coba gimana kira-kira? Sekarang manusia zaman kita sekarang ini banyak terjadi kerancuan, banyak aneh. Kadang mereka mengatakan al-muslimuna fi dhayyiq wa fi mudayaqatin min al-a'da. Muslimin sekarang ini kalah, sempit, mundur, terbelakang, dapat kesudahan dari musuh-musuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. معاشر المسلمين والمسلمات، بارك الله فيكم جميعا. Hadirin saudara dan saudari sekalian, muslimin muslimat, para pendengar yang senantiasa menyertai kajian online pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum jami'ah. Semoga Allah memberkahi antum semua, dan semoga majelis kita senantiasa diridhai Allah tabaraka taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan itu akan menerangi jalan hidup kita ketika kita menginginkan sebuah cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan ilmu minal kitabi was sunnah, demikian pula keselamatan pemahaman kita terhadap ilmu minal kitabi was sunnah, maka dengan pemahaman salaful ummah, dengan kita fahami sebagaimana difahami oleh generasi-generasi terbaiknya umat ini. Dan demikian di antara yang terpenting ketika kita ingin menempuh jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kita tidak mungkin kecuali kita menempuh jalan para salaf. Allah ingatkan kita, jikalau kita berpaling darinya, maka akhir akibat yang kita dapatkan adalah sebuah kecelakaan dan sebuah kerugian. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jalan Rasulullah adalah di atas siratal mustaqim, dan jalan yang lurus di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, dia menyelisihi Rasulullah, menyelisihi aturan-aturan yang dibawa Rasulullah SAW, dia selisih setelah jelas baginya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Sementara kita ketahui petunjuk sudah jelas, petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW terang benderang,
apa yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita, sebagaimana Rasul menyatakan, taraktu fiikum 'alal bayda nakiyatun lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa hari. Aku tinggalkan Islam, aku tinggalkan petunjuk ini di tengah-tengah kalian, ya, di dalam keadaan apa? Putih bersih. Ingat, tidak ada coretan-coretan hitam, ya, sehingga agama ini 'alal bayda, ya, putih bersih, nakiyah. Bahkan lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siangnya, terang benderang. Maka Nabi melanjutkan, maka ketika Nabi mengatakan taraktu fikum 'alal bayda nakiyatun lailuha kanahariha la yaziku anha, tidak ada siapapun tanpa terkecuali siapapun, ketika mereka bengkok, ketika mereka tergelincir, justru mereka memilih jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan hawa nafsu, ya, namanya apa? Bengkok, membengkok, menyelisihi, ya, dari yang lurus tadi, karena mengikuti hawa nafsu, karena mungkin memahami agama dengan pemahamannya sendiri, mengikuti apa yang dia inginkan, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka tidaklah orang yang dia zaik, berarti kalau orang yang zaik menyelisih orang yang bengkok dari kebenaran, ya karena memang mereka mengikuti hawa nafsu, ya, maka dia akan halik, kata Nabi, celaka. Nah, maka ini barakallahu fiikum, kita, nah, jadi telah jelas, ya, jalan kebenaran. Kemudian wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, bukan hanya sekedar bahwa dia menyelisih jalan Rasulullah, tapi dia pula tidak mengikuti jalan siapa? Mukminin. Maka siapa mukmin yang dimaksudkan? Tentu ayat ini turun ketika Rasulullah SAW masih hidup dan dibacakan di tengah-tengah para sahabat, yang kita ketahui tanpa ragu generasi terbaik umat ini. Siapa tentu yang dimaksudkan? Ketika itu jelas membedakan siapa mukmin, siapa kafir, siapa munafik. Jelas, ya? Jadi kalau mereka kemudian mencari jalan, terutama kalau di waktu itu yang menjadi syubhat yang terbesar, jalan munafikin, yang tentu dibangun adanya kedustaan ada pada dirinya. Kedustaan kadang tidak nampak, mengelabui Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Jadi kalau di dalam beragama sudah dilandasi dengan kedustaan, tidak ikhlas, tidak karena lillah li ajlillah, bukan la li kalimatillah, ya, bukan kalimatullahil ulia, bukan karena memang supaya tingginya agama Allah, bukan karena Allah supaya kalimat Allah tinggi, tapi ada tendensi-tendensi lain karena mungkin nafsiyah, hizbiyah, ya, asabiyah, karena mungkin pribadi, atau mungkin karena kelompok, atau mungkin karena fanatik ini dan itu. Ini jelas. Karena memang demikian. Kadang memang manusia itu berbangga keadaannya dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada kelompoknya. Itu sudah seperti itu. Ya, kalau dia terjatuh pada tadi zaik tadi. Karena memang begitu mudah orang itu membuat hal-hal yang menjadi sebab terpecah belahnya jamaatul muslimin, macam-macam, dan itu sudah terjadi. Makanya oleh sebab itu kalau kita, dan bahkan Rasul mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka pun mengikuti jalan selain mukminin, bukan jalannya sahabat, bukan jalan Rasulullah.
hubungan dengan pemahaman mereka. Kemudian apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami pun akan palingkan dia apa yang mereka berpaling. Ingat nih, kalau kita berpaling dalam memahami agama, dalam memahami dalil Quran dan Sunnah dengan apa yang kita inginkan, ya, maka jelas nuwallihi ma tawalla. Apa ujung akhirnya? Wa nusli jahannam wa sa'at masira. Kami pun akan masukkan dalam neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Maka jangan inilah di antara dalil. Begitu pentingnya kita di dalam memahami dalil, mengamalkan dalil, maka sesuai dan sebagaimana manhaj salafus saleh, salaful ummah. Siapa mereka? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang memang menelusuri jejak-jejak mereka di kalangan para a'immatul mujtahidin, para ulama-ulama yang memang mengikuti pemahaman sebagaimana salaf, maka itu yang kita ikuti. Ini penting, ya. Jadi ketika kita menukil, ketika kita mengambil ilmu, mengambil faidah, ketika kita bermajlis dengan siapapun, seorang duat, seorang dai yang menyeru kemudian kepada agama ini, ya tadi siapa yang pantas kita ambil ilmunya, pemahamannya, ya tadi kalau memang mereka benar-benar mengikuti dan memahami sebagaimana tadi. Ketika dia memahami dalil Quran dan Sunnah, dipahami sebagaimana generasi-generasi terbaik umat ini dan para ulama dan para a'immah. Dan kita nggak bisa menandingi mereka yang sudah mendapatkan predikat ulama. Ya, kalau sudah ulama jelas Allah berikan sifat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja di antara manusia hamba-hamba yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Siapa ulama? Mereka adalah ar-rasikhun fil ilm. Mereka yang memang yang mendalami Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika itu mereka memiliki sifat al-khasyah. Mereka tawadhu, mereka taat terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan memang mereka tidaklah bermudah-mudahan bagaimana akhlak mereka, bagaimana ketawaduan mereka, bagaimana sikap mereka ketika terjadi khilaf. Selama itu adalah khilaf mutanawwi'ah, bukan usuliyah, bukan prinsip. Mereka pun Masya Allah. Dan antum lihat, maka antum tidak akan tahu bagaimana ulama kalau antum memang tidak pernah duduk dan kemudian antum bersila, bermajlis dengan mereka para ulama. Jadi jangan kita menganggap kalau dai-dai yang kita ada, terutama di Indonesia, kita sebut ulama, masih jauh, belum. Ya, kita belum bisa ngukur. Kita masih tulab, kita masih banyak belajar, kita masih banyak harus bimbingan dengan mereka. Ya, karena memang ulama itu sebagaimana Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah, di antara ulama Mufti Jizan Saudi bagian selatan, dia menyebutkan begitu. Mereka yang memang faqih kepada Quran dan Sunnah, dan mereka memiliki sifat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi seperti itu. Itu yang penting. Jadi tentang titel itu hanya sebuah proses pendidikan. Apakah itu pendidikan yang sifatnya memang berkesinambungan, pendidikan yang sifatnya memang itu apa? Resmi, ya nak? Jadi mungkin misalkan kalau di negeri kita ada SD, ada SMP, ada SMA, kemudian kuliah, S1, S2, ya begitu. Di Saudi juga begitu. Tapi ada banyak di antara ulama-ulama memang mereka tidak punya gelar. Ya, bukan artinya kita menafikan orang yang punya gelar, tidak. Tapi yang terpenting apa? Bahwa mereka seorang dai, seorang duat yang kita memang pantas untuk mengambil ilmu, memang mereka qala Allah qala Rasul bifahmi salafil ummah, bimanhaji salafil ummah. Ini penting. Bukan kemudian disimpulkan sendiri.
Ini berbahaya. Ya, yang seperti ini. Maka barakallahu fikum, ingat siapapun. Jadi kalau kemudian ada seorang duat lebih-lebih mengatakan saya berkata, saya menyimpulkan. Jangan, itu berbahaya. Artinya harus tetap, ya dia tetap gimana pendapatnya ulama ini, demikian. Walaupun memang kita katakan ulama tidak maksum, ya kan? Memang, akan tetapi tetap boleh ditimbang apakah di sisinya pasti ada dalil, ya. Jadi seperti itu. Dan kita berhusnudzon kepada mereka. Bukan berarti kita membebek, enggak. Bukan kita mukallid, enggak. Ya, kita ikuti ulama karena keulamaan, kealiman mereka, dan mereka tatkala berfatwa pun dengan dalil bil adillah. Dan itu prinsip agama. Ingat ketika kita membahas tentang yakni salah satu usul, tiga prinsip utama yang wajib kita ilmu kita ketahui setiap muslim laki dan wanita, yaitu apa? Yang pertama, wajiblah seorang hamba mengenal Rabbnya dalam makna yang sebenar-benarnya, itulah tauhid yang kita bahas. Kemudian wajib bagi hamba mengenal Rasul Nabi Muhammad SAW dengan pengenalan sebagaimana sirah yang dibangun di atas dalil hadis yang sahih. Ya, kemudian yang ketiga apa? Wajibnya hamba mengenal agama dengan dalil. Ya. Jadi kalau bicara sehingga tidak cukup orang itu mengatakan saya di atas Quran dan Sunnah. Tidak cukup. Saya di atas dalil. Terlalu banyak kalau yang seperti itu. Ya, kaum Khawarij pun ketika mereka bom mengatasnamakan jihad pakai dalil. Ya kan? Tapi gimana mereka ketika mereka memisalkan innamal musyrikuna najasun, hanya saja kaum musyrikin adalah najis. Tapi mereka pemahaman gimana tentang ayat ini? Apakah sebagaimana dipahami menurut dia sehingga orang-orang kafir semua itu dianggap bolehnya diperangi? Dan itu mereka. Adapun ulama-ulama salaf dan ulama-ulama masa kini yang memang berjalan sebagai manhaj salaf, makna innamal musyrikuna najasun, hanya orang-orang musyrik itu najis, maka bukan najis secara hissiyah, tapi najis makna i'tiqadi. Najisnya bukan karena peluhnya itu najis, kita ketika sentuhan bersalaman najis, bukan kita nggak boleh bermuamalah, bukan kita nggak boleh bertetangga, bukan kita nggak boleh kemudian kita berteman, tapi yang dimaknakan najis di situ karena akidah keyakinannya. Ini harus dipahami. Tapi kalau ya ini salah satu contoh apa tadi? Ayat Al-Quran. Ayat-ayat jihad, ayat perang juga mereka cuma dalil ngelontok, hafal. Tapi bagaimana mereka merealisasikan, mempraktikkan dalil itu sehingga antum yang ketahui pembolehan terhadap istishhad, bom bunuh diri, ya enggak? Jadi seperti itu. Nih, ini penting barakallahu fikum jami'ah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal semoga kita dijadikan sebagai ahlu sunnah, ahlu tauhid, dan orang-orang yang di atas pemahaman jalan salafus saleh. Maka ingat, jelas dalam beragama kita ingat kaidahnya, ya, dalam beragama kullu khairin man ittiba'i man salaf wa kullu syarrin man ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan dalam beragama karena mengikuti generasi salafnya umat ini. Itu sudah jelas. Ya. Siapa salaf sudah jelas kan? Gak mungkin antum bisa mengamalkan agama kecuali dengan mereka. Hanya kita terus ngikuti terus. Dan kita tahu ulama-ulama itu senantiasa berlanjut dan terus begitu. Dan hadis menyatakan setiap 100 tahun ada. Mereka adalah seorang mujaddid, memperbaharui keadaan. Itu terus. Dan itu demikian sunnatullah sampai datangnya hari kiamat. Jadi setiap dan semua kebaikan dalam beragama mengikuti salaf umat ini. Sehingga manhaj salaf, jalan dalam memahami agama ini dengan salaf mereka adalah a'lam, aslam, wa ahkam. Mereka lebih faham tentang agama ini, tentang dalil. Ya tidak? Karena ayat turun kepada mereka. Bagaimana Rasul menjelaskan kepada mereka? Jelas.
kita pula tahu mushaf Quran sekarang ini di depan kita? Ya karena mereka. Ya kan? Kita nggak akan ada mushaf, kita nggak akan bisa belajar Quran, baca mushaf kalau tanpa bagaimana perjuangan dan bagaimana kesungguhan mereka menjaga agama ini. Hadis-hadis juga demikian. Jadi begitu. Nah, dan mereka para mufassirin sebagaimana Ibnu Abbas, mereka turjumani Al-Quran, ya, penterjemahnya Al-Quran, habrul ummah, tintanya umat ini. Dan kemudian murid-muridnya, ketika kita memahami tafsir Quran, ya dengan mereka. Hadis juga demikian kepada ulama alul hadis. Jangan sampai kita memahami hadis dalil tadi dengan pahaman kita. Lo siapa? Alul hadis bukan? Ya kan? Saya juga demikian, sama. Jadi seperti itu, ini penting. Barakallahu fikum. Kenapa? Ini manhaj. Ini memahami kebenaran dalam kita beragama. Kalau kita salah, ya salah nanti kita actionnya. Salah kita mempraktekannya. Jadi ini penting. Sehingga mereka a'lam. Aslam, jalan paling selamat. Tidak ada jalan paling selamat itu jalan mereka. Kalau antum terjatuh pada mazhab, misalkan Hambali, Hanafi, Syafi'i, misal, ya kan? Hambali, Maliki, Syafi'i, ya, kemudian Hanafi, mereka tidak maksum. Tapi ketika antum ada di atas pemahaman salaf, maka mereka imam 4 yang masyhur, mereka adalah di atas manhaj salaf. Karena secara akidah nggak ada beda. Ingat, maka di sini kemudian apa? Ahkam. Mereka itu paling bijak. Mereka paling hati-hati dengan terhadap apa? Hal-hal yang baru, tidak sembarangan. Di zaman-zaman kita terlalu banyak perkara-perkara baru yang kita begitu sulit kadang-kadang untuk apa? Memfilter. Tapi mereka, para salafun salih, Masya Allah, ketika mereka membuka Quran dalam satu mushaf saja, mereka terjadi perdebatan. Tapi Allah berikan bimbingan, petunjuk kepada mereka. Dan itu di masa pertama siapa? Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Baru kemudian ketika Khalifah Utsman, baru disempurnakan menjadi rasam Utsmani, mushaf Utsmani, sampai di depan kita. Dulu dialeknya macam-macam, ya, tentang Al-Quran, sehingga kita sudah, oh ya, ada sedikit mungkin bacaan yang berbeda. Ini penting. Dan alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa ketika seseorang mereka menyelisih Rasulullah setelah jelas di depannya dalil, dan bahkan mereka mengikuti jalan selain jalannya para salaf kaum mukminin, maka mereka akan dipalingkan oleh Allah semakin jauh, karena memang mereka berpaling, dan bahkan akhir nanti mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Nasallallahu salamul afiyah. Insyaallah taala kita tetap melanjutkan sebagaimana at-tauhid dan macam-macam tauhid yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Insyaallah taala pendalilan yang terakhir sebenarnya banyak sekali. Tapi ini insyaallah taala yang akan melengkapi pembahasan kita sebelumnya, dalil bahwa macam-macam tauhid itu bukan karena pendapat, ya, bukan karena istilah, tapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bahas di awal, insyaallah, dan ini terakhir insyaallah kita ambil dari Anwa'ut Tauhid fi Surat Az-Zumar. Macam-macam tauhid di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu pada juz ke-23 setelah surat Shad, dan surat Shad setelah surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu setelah surah Yasin. Jadi Yasin, As-Saffat, Shad, baru Az-Zumar. Ya. Macam-macam tauhid disebutkan. Surat Az-Zumar min awwaliha ila akhiriha taduru ala tauhid bi anwa'ihi ats-tsalatsah. Padahal sementara kita tahu surat Az-Zumar, kata beliau al-muallif, surat Az-Zumar itu dari awal ayat
sampai akhir, maka taduru ala tauhid bi anwa'i thalatha. Maka senantiasa membahas, berbicara tentang tauhid dan macam-macam yang 3. Apa itu macam 3 tauhid yang disebutkan dalam Al-Quran? Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Adapun kalau ilmu kalam, ahlul kalam mengatakan tauhid hanya 1, tauhidur rububiyah. Ada pula yang menambahkan, dan ini biasanya orang-orang yang terjatuh pada harakah, hizbiyun, ada namanya tauhid apa? Hakimiyah. Artinya apa? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, ini biasanya orang takfiri. Jadi kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir secara itlaq. Nah, biasa begitu. Dia memahami adanya tauhid hakimiyah. Padahal kita sudah bahas dan disebutkan oleh para a'immah bahwa tauhid apa? Hakimiyah tentang hukum sebuah konsekuensi karena tauhid rububiyah. Orang yang sudah meyakini tentang tauhid rububiyah, memang Allah yang Maha mengatur semua yang ada. Ketika Allah mengatur dengan apa? Ya dengan hukum dan aturan-aturannya. Sehingga ketika orang mengatakan dan meyakini tentang tauhid rububiyah, seperti apa disebutkan Rabbun Nas, Malikin Nas, ya kan? Ya dia berhukum dengan hukum Allah. Sementara surat Az-Zumar itu jumlah ayatnya sampai 75. Dan beliau mengatakan dari awal sampai akhir demikian. Wa anta idza ta'ammalta as-surah min awwaliha ila akhirih. Dan kalian apabila merenungkan, memperhatikan surah Az-Zumar dari awal sampai akhir, ya, wajadtaha atau wajadtaha kadzalik, maka engkau akan menjumpai yang seperti itu. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sampai kemudian di situ disebutkan pada ayat yang ke-11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. An a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Tanzilul kitab, turunnya Al-Quran itu minallah. Sehingga ini sebagai dalil Quran itu turun datang dari Allah. Al-Azizil Hakim, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran, bukan main-main. Maka fa'budillah, maka sembahlah Allah, tauhidkan Allah, mukhlishan lahuddin, dengan tulus, dengan ikhlas, ya, bagi Allah dan milik Allah agama ini. Jadi agama ini punyaan siapa? Allah. Sehingga kita harus wajib apa? Mengikhlaskannya dan beribadah hanya kepada siapa? Allah. Sehingga surah Al-Ikhlas, kita ingat surah berbicara tentang tauhid apa? Al-asma wa sifat.
Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah kepunyaan Allah, agama yang murni, agama yang bersih. Maka kalimat tauhid disebut kalimat ikhlas. Jadi kalau kita beragama ya hanya untuk Allah, berarti beribadah hanya kepada Allah. Tak boleh menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah, membuat tandingan untuk Allah. Ya. Dan kemudian ayat berikutnya, Qul, katakan Muhammad, inni umirtu. Sesungguhnya aku Muhammad diperintah. Sehingga ketika kita beribadah, beragama harus dengan perintah. Tidak boleh dengan sak maunya sendiri. Tidak boleh karena itu sudah orang-orang tua kita melakukan, kita ikut-ikut. Tidak. Agama yang di atas perintah. Dan ini dalilnya, an a'budullah, agar aku beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin. Ingat, berarti ini kalau kita beragama, kita beribadah tanpa perintah, gimana? Ya nyalain namanya. Sakarepe dhewe. Karena hukum asal kita beribadah dilarang, kecuali ada yang apa? Perintah. Perintah itu dengan apa? Ya dalil. Dalil petunjuk kebenaran. Wa umirtu, dan aku diperintah li'an akuna awwalal muslimin, agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri. Qul, katakan Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Takut dengan apa? Azab Allah, siksa Allah. In asaitu rabbi, jika aku bermaksiat, jika aku durhaka, jika aku melanggar, itu namanya maksiat kepada Rabbku. Azab yaumin azim, azab pada hari yang sangat besar. Itulah hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Qulillah, katakan Allah saja. A'budu, yang aku sembah, yang aku ibadahi. Mukhlisan lahu dini, maka tulus bagi Allah agamaku. Ini dan yang semisalnya tentang tauhid uluhiyah. Fasuratu kulluha, dan surah ini semuanya tadammanat anwa' at-tauhid at-thalatha, maka terkandung macam-macam tauhid yang 3. Nih, jadi kalau antum buka dari awal surah Az-Zumar sampai akhir, maka seperti itu. Dan kemudian beliau menegaskan wa kadzalika, dan seperti itu pula ghairuha, yang selainnya, min suwaril Quran, dari surah-surah yang ada dalam Quran. Kita sudah sebutkan bagaimana ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayatul Kursi. Dan kita pula sebutkan bagaimana surah yang teragung di dalam Al-Quran, Suratul Fatihah. Dan seperti itu selain dari surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, maka terkandung macam-macam tauhid yang 3. Bahkan beliau menegaskan, fala takadu tajidu suratan minal Quran takhlu min dzikrit tauhid. Bahkan nyaris tidak kalian akan jumpai di dalam surah dari Al-Quran yang kemudian kosong dari menyebutkan tentang tauhid. Wa ba'du suwar khalisatun fi naw'in wahid. Kadang ada sebagian surah-surah yang memang hanya bersih membicarakan macam satu tauhid, atau mungkin bahkan lebih banyak dari macam tauhid, artinya lebih banyak, maksudnya 3 tadi. Wa aktharus suwar al-makkiyah, dan kita ketahui mayoritas surah-surah yang turun di Makkah disebut surat apa? Makkiyah. Maka menjelaskan tentang apa? Tauhid. Termasuk kalau antum buka di juz amma, juz 30, itu banyak bicara tentang tauhid. Wad da'wah ilaih, dan ajakan, anjuran, seruan kepada tauhid. Nah, kalau sudah seperti itu, wahada, seperti ini, yadullu ala ahamiyati tauhid. Ingat, kalau sudah seperti itu dalam seluruh Quran menyebutkan tentang tauhid, maka menjelaskan apa? Pentingnya tauhid. Wa makanatihi minad din, kedudukan dan tempatnya tauhid dari agama ini. Maka berarti wa annahu yajibu 'alal muslimin, wajib atas setiap muslim al-inayatu bih, harus memperhatikannya.
Memperhatikan apa? Tauhid. Ta'alluman, dia harus apa? Belajar. Ya. Wa ta'liman, mengajarkannya. Wa amalan, mengamalkannya. Tauhid itu harus dipelajari. Tauhid itu harus diajarkan. Tauhid itu harus diamalkan. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, dibumikan. Hari ini dipraktekkan sampai betul-betul menancap dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, sesuatu tidak sembahan hak kecuali Allah. Makna apa di dalam fa'lam di sini? Bahwa al-ilmu tentang Allah, tentang tauhid, muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Harus didahulukan dua kalimat syahadat, terutama tentang syahadat tauhid, tentang Allah, kalimat la ilaha illallah, lebih didahulukan dari semua rukun-rukun Islam. Nih, perlu diperhatikan ya. Sehingga ini wajibnya ilmu tentang Allah, harus berilmu. Bagaimana mungkin orang tanpa ilmu? Wastaghfir dzambik, dan minta ampunlah kalian untuk dosa kalian dan dosa kaum mukminin yang laki dan wanita. Wa hadza khitabun li Rasulillah SAW. Ini ayat pembicaraan untuk Rasulullah. Tentu pula wa kulli wahid min ummati, dan untuk semua di antara umat ini. Amarahum bita'allum qabla al-amal, memerintahkan mereka Rasul dan umat ini untuk mempelajari, untuk mengilmui sebelum melakukannya. Dan pendalilan ayat surat Muhammad ini bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang apa tadi? Ngomong, dan sebelum berbuat, beramal. Dan Imam Bukhari menjadikan ini istidlal di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nih, ta'allumil ilm, dia mempelajari ilmu. Ilmu apa? Minal kitabi was sunnah. Itu yang dulu. Bukan belajar ilmu bahasa Inggris dulu, bukan belajar ilmu matematika dulu. Bukan. Quran dan sunnah, belajar baca Quran. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan. Wala siyama ilmu tauhid, terlebih tentang ilmu tauhid. Li'anna al-amala idza lam yu'assas ala ilmin, karena sesungguhnya jika sebuah amal apapun, terlebih ibadah, apabila tidak didasari, dilandasi di atas ilmu, fa innahu la yakunu sahihan, maka amal itu tidak akan mungkin benar. Bagaimana? Karena ikut-ikutan, membebek. Fala budda ay yata'allam al-insan, maka senantiasa manusia mereka belajar. Awalan, pertama, thumma ya'mal, kemudian dia baru beramal. Wala ya'mal biduna ilm, tidak boleh dia beramal tanpa ada ilmu. Jadi seperti itu, menuntut belajar terus. Walidha qala subhanahu, maka untuk ini Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Az-Zukhruf ayat 86. Kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun. Apa maknanya? Syahida bil haqq, maka dia ucapkan dengan lisannya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu maknanya. Kenapa? Kan kita bersyahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tasyahud juga begitu kan? Itu makna di sini. Kemudian wahum ya'lamun, mereka apa? Ya'lamun, apa yang mereka telah saksikan, maka mereka dengan makna kalimat tadi, dan bahkan kemudian dia memahaminya, kemudian dia pun menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya, umatullah alaih, apa yang menunjukkan di atasnya. Wa ya'maluna biha, dia pun lakukan, dia amalkan ba'dal ilmi wal ma'rifah, setelah dia berilmu dan dia mengetahuinya. Fala budda min salasati umur, maka senantiasa dari 3 perkara.
an-nutqu bila ilaha illallah wa i'lanu dzalik, maka dia mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah dan dia pula i'lan, menampakkannya, menjelaskannya, mencaharkannya. Wa ma'rifatu maknaha, dia mengenali ilmunya, maknanya, ya kan? Wal amal bi muqtadaha zahirul batinah, dia amalkan menjadi konsekuensinya zahir batin. Jadi hanya bukan sekadar mengucapkannya tapi ternyata enggak paham, otomatis dia melanggar. Dan itu yang terjadi. Ini sesuatu yang terjadi di masa-masa kita. Mungkin saja dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ngerti maknanya, tidak ngerti ilmunya, tidak ngerti bagaimana hakikatnya. Akhirnya dia banyak menyelisih, bahkan menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Maka Al-Quran, jika demikian semua tauhid dan macam-macamnya, bahkan hak-hak tentang Allah dan menyempurnakannya, tentang balasan siapa yang beramal dengannya, balasan siapa yang berpaling darinya, semuanya maka mengintari, berbicara di atas makna ini. Ini adalah tauhid yang wajib setiap muslim memperhatikannya dari sebelum semuanya, sampai benar-benar dia mendapatkan bagi mereka betul-betul pertolongan. Jadi ketika mereka mendapatkan nusratullah atau nusrullah, pertolongan Allah, wal aizu, aizu itu kemuliaan, ya, jadi memiliki kedudukan sehingga diperhitungkan oleh lawan-lawan dan musuh-musuhnya, itu namanya iz. Al-izzu wa tamkin fil ardi, sehingga dia bisa tinggal di dunia ini terasa aman. Maka karena sebab tauhid tadi, maka tidak akan terlaksana kecuali dengan kita menerapkan tauhid. Karena Allah telah menciptakan makhluknya ini, terutama bangsa jin manusia, karena memang untuk ibadah kepada Allah, memerintahkan kepada mereka dari awal sampai akhir, terutama Bani Adam. Maka bagaimana kira-kira kalau orang yang meremehkan perkara tauhid? Nah, coba gimana kira-kira? Sekarang manusia zaman kita sekarang ini banyak terjadi kerancuan, banyak aneh. Kadang mereka mengatakan al-muslimuna fi dayyiq wa fi mudayaqatin minal a'da. Muslimin sekarang ini kalah, sempit, mundur, terbelakang, ya, dapat kesudahan dari musuh-musuh mereka, ya. Tapi mereka nggak tahu bagaimana sebenarnya sebab-sebab mereka menjadi aizah, sebab-sebab mereka ditolong oleh Allah. Maka wajib, ya, bahwa diilmui, ya, seagung-agung apa yang menjadi konsekuensi muslimin tadi. Ketika mereka menghadirkan dan mempelajari tauhid, dia wajib memperhatikannya sebelum yang lainnya, sehingga kemudian mereka membersihkan manusia dari kejahilan dari tauhid. Tak boleh manusia itu kemudian jahil dari tauhid dan mendapatkan semacam despenisasi, tak ngerti tauhid. Tidak ada rokso, nggak ada despenisasi. Demikian pula kita harus membersihkan manusia dari kesyirikan, dari perkara-perkara bid'ah, termasuk khurafat. Khurafat? Dongeng-dongeng dusta, dongeng-dongeng palsu, gila wakol, cerita. Kalau orang Jawa namanya cerita, cerit jumroto. Tadinya sedikit, puas, banyak, panjang. Ya, itu dongeng, namanya khurafat. Ya, cerita itu begitu. Nah, sehingga kalau sudah demikian, sehingga akan mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka Ta'ala sebagai keadaan umat yang dahulu. Ingat, kenapa? Mereka qaulan wa ilman wa amalan. Ingat, dengan ucapan, ilmu dan amal mereka. Ingat surat An-Nur ayat 55. Baik, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah jadikan kita ahli tauhid, keluarga kita ahli tauhid, agar memegangi Quran dan Sunnah yang memang menyeru, mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu, basirah, dengan hikmah, nasihat yang baik. Apabila terjadi perdebatan dengan cara yang baik, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, memperbaiki keadaan kaum muslimin dan keadaan juga pemimpin pemerintahan negeri-negeri muslimin dan ulama-ulama mereka. Wallahu ta'ala a'lam.